Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo untuk pertama kali menganugerahkan penghargaan kepada tenaga medis yang gugur dalam menjalankan tugas penanganan pandemi COVID-19. Siapa sajakah mereka dan apa pertimbangan Presiden memberikan penghargaan ini? Kita simak ulasan selengkapnya bersama rekan Sosa Hutapea. Silakan, Sosa. Ya, Marvin dan juga pemirsa, kemarin pada tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah warga negara yang berasal dari beragam kalangan dan mereka ini dinilai memiliki jasa serta prestasi yang luar biasa untuk negeri ini. Apa saja penghargaan yang diberikan kita lihat di slide pertama. Pada tanggal 13 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah penghargaan di mana penghargaan ini bisa dibagi ke dalam dua kategori, tanda jasa kehormatan kepada sipil dan juga tanda jasa kehormatan untuk militer. Nah, pada tanggal 13 Agustus ini ada sebanyak 53 orang yang berasal dari beragam kalangan yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo karena dinilai berjasa dan juga memiliki kontribusi yang sangat nyata bagi negeri ini. Yang menarik, dari 53 orang yang mendapatkan penghargaan tersebut, ada di antaranya merupakan tenaga medis yang gugur saat menjalankan tugas. Siapa sajakah mereka? Kita lihat di slide berikutnya. Penghargaan bagi tenaga medis dan juga kesehatan ini diberikan terhadap 22 orang tenaga medis. Yang pertama kita lihat di sini merupakan ada nama dari dokter dan juga perawat. Mereka berjumlah 9 orang dan mereka mendapatkan bintang jasa pratama. Lalu pada slide berikutnya, penghargaan juga diberikan kepada 13 orang lagi. Di slide berikutnya kita akan melihat nama-nama dari dokter dan juga para perawat yang mendapatkan bintang jasa Nara Arya. Ini merupakan dokter dan juga para perawat yang kemarin gugur saat menjalankan tugas dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, pemirsa, jika kita melihat situasi yang ada saat ini bahwa pandemi COVID-19 masih merebak di tanah air, tentunya pun kita memahami bahwa peran dari tenaga medis ini sangat krusial, khususnya ketika kita berbicara mengenai pelayanan medis yang diberikan kepada pasien yang memang terinfeksi COVID-19. Nah, oleh karena itu, di slide berikutnya kita akan melihat bahwa ternyata penghargaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo ini dikatakan merupakan penghargaan yang akan terus dilakukan ke depannya dengan memberikan tanda jasa dan juga santunan yang sama bagi tenaga medis yang gugur. Ini kami kutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang dimuat oleh situs medcom.id. Dan untuk menyegarkan kembali ingatan kita sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk penghargaan kepada para tenaga medis yang kemarin gugur, saya akan tampilkan kembali pernyataannya saat di pidato kenegaraan kemarin. Perjuangan untuk menghambat penyebaran COVID-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi. Ya, pemirsa, meskipun hal ini merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, memberikan penghargaan seperti ini tetap harus dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang berlaku dan juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang serta melibatkan pandangan dari yang berkaitan. Di sini Presiden Joko Widodo memberikan pertimbangannya sesuai dengan Kepres dari Keputusan Presiden Republik Indonesia, lalu juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 mengenai persetujuan Dewan Gelar, tanda jasa, dan juga tanda kehormatan. Jadi ketika Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan ini sudah melewati sejumlah proses dan juga kriteria yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan juga ketentuan yang berlaku. Dan ternyata apresiasi dari pihak pemerintah ini pun mendapatkan respon dari pihak tenaga medis. Di sini kita lihat dari perwakilan, di slide berikutnya kita melihat dari perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ini Ketua Umumnya Harif Fadila menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena pemerintah telah mengapresiasi kerja mereka dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun mereka juga mengatakan penting bagi pemerintah juga untuk dapat terus melakukan kerja-kerja memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan bagi tiap tenaga medis. Karena sebenarnya di sini kita highlight banyak juga tenaga medis yang sampai dengan saat ini jumlahnya terus bertambah mengalami terkonfirmasi kasus positif COVID-19.
COVID-19. Lalu berapa sebenarnya jumlah dari tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19? Dari data yang kami himpun di website ID dan juga dari Perhimpunan Perawat Nasional ini, jumlah sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, dokter ada sebanyak 76 orang dan perawat juga ada sebanyak 59 orang. Ini adalah jumlah tenaga medis satu Indonesia yang terkonfirmasi berdasarkan data dari ID dan juga data dari Persatuan Perawat Nasional di Indonesia. Dan selain memberikan penghargaan berupa bintang tanda jasa, dari pemerintah juga turut memberikan santunan. Lalu seperti apa alokasi anggaran dan juga berapa besar santunan yang akan diberikan kepada tenaga medis yang gugur dalam penanganan pandemi COVID-19 ini? Mengutip langsung dari website Kementerian Kesehatan, alokasi anggaran untuk tenaga kesehatan ini disampaikan oleh Ahmad Yuryanto selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Anggaran yang disiapkan ialah sebesar 60 miliar rupiah dan sampai dengan saat ini yang sudah terrealisasi ialah sebesar 34%. Nah, 34% ini ternyata didistribusikan kepada 68 orang tenaga kesehatan dan masing-masing ahli waris dari tenaga kesehatan ini mendapatkan santunan sebesar 300 juta. Tentunya ini merupakan bentuk perhatian yang sangat penting dari pihak pemerintah kepada tenaga kesehatan yang gugur, tapi alangkah lebih baiknya jika kebijakan ini pun dibarengi dengan adanya implementasi yang baik. Saya akan mengutip salah satu poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan kemarin. Kita diajak untuk bersama-sama dapat membajak momentum krisis ini untuk melakukan perubahan secara fundamental, bertransformasi dari secara besar-besaran meninggalkan cara kerja konvensional dengan prosedur yang terkenal panjang dengan beralih menuju cara yang lebih modern, cepat dan juga efisien serta berorientasi kepada hasil atau manfaat yang akan ditimbulkan. Demikian Marvin, kembali ke Anda. Suza Utapia, terima kasih untuk pemaparan Anda.